Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. DKM yang saya hormati Ustaz Hamid, lagi flu kayaknya, Ustaz Paryadi dan para Ustaz yang lain yang Allah rahmati. Mohon izin pagi ini kita akan bicara tentang wajib alaina ila rasul thamaniyatun. Kewajiban kita terhadap Nabi setidaknya ada 8. Anda sekarang masuk bulan Rabiul Awal. Yang pertama, kewajiban kita kepada Nabi adalah yafrihu an maulidi, bergembira atas kelahiran beliau. Dan faktanya bahwa umat Islam itu semuanya gembira. Buktinya ada maulid. Maulid itu kan ulang tahunnya Nabi. Karena kita senang Nabi lahir, ya kita ulang tahunin. Ya gaya antum sama punya anak, antum senang sama anak antum, dibawa ke rumah makan Kokom yang dekat Cipondoh itu. Kita doain biar anak kita sehat dan seterusnya, pintar dan sebagainya. Sama, Maulid itu artinya kita senang sama Nabi, lalu kita peringati lahirnya beliau. Ya, jadi berlebihan kalau dianggap itu bid'ah mah berlebihan. Anak sendiri aja diulang tahunin, apa leilok Nabi kagak kan gitu. Abu Lahab itu sebetulnya orang kafir, kafir tulen lah, kafir profesional lah pokoknya. Bahkan ancamannya jelas di surat Al-Bayyinah itu kan, innal ladina, sungguhnya orang-orang kafaru yang kafir kayak Abu Lahab. Ladina kafaru min ahlil kitab, baik yang berasal dari ahlil kitab Yahudi Nasrani, wal musyrikin, atau orang-orang yang menduakan Allah. Abu Lahab orang musyrik. Di mana tempatnya Abu Lahab? Neraka jahanam khalidina fiha abada, selamanya. Tapi Rasulullah SAW itu memberikan dispensasi khusus kepada Abu Lahab. Jadi setiap hari Senin Abu Lahab ini diangkat oleh Allah, gak disiksa. Atau dalam riwayat yukhaffiful adzab, jadi apa siksanya diringankan. Khusus hari Senin doang tapi. Why? Kenapa? Karena ketika Nabi lahir, kan dia encingnya, mamangnya, dikasih tahu, Belahab ya, nah ponakan ente lahir no. Oh, dari Mpominah, ya kan, ibunya Nabi namanya Siti Aminah ya. Terus apa yang dilakukan Abu Lahab? Ternyata dia sangat gembira. Ya kayak kita punya ponakan lahir, ponakan kita gitu, senang gitu. Dan gembiranya dia diekspresikan dengan dia punya budak, budaknya dimerdekakan. Kan memerdekakan budak mahal. Tapi sebagai, kalau bahasa agamanya, bentuk syukurnya Abu Lahab
maka dia memerdekakan budak karena senang lahir dari Rasulullah. Nah, pertanyaan saya, kalau Abu Lahab saja yang kafir tulen senang atas lahirnya Nabi diringanin, lah bagaimana antum yang orang beriman, orang Islam, kira-kira diapain ya, kira-kira gitu ya? Ya memang nggak dijelasin hadisnya, kita dia enggak, tapi secara logik kafir aja diringanin, apalagi kita orang beriman. Maka kita senang atas lahirnya manusia agung tanggal 12 Rabiul Awal kemarin, hari Kamis ya. Sekarang tanggal 15. Makanya mohon maaf nih yang masih saum Ayyamul Bid, ini terakhir. Ini minggu ini ada paket puasa 4 hari ya dalam satu pekan. Ada yang hari Kamis, terus Jumat, Sabtu, Minggu, nah besok Senin. Ya, sini puasa semua ya? Hah? Oh, jangan ditanya orang sini mah. Ya nggak usah ditanya udah. Ya jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senang dengan lahirnya. Nah, cara senang mengekspresikan senangnya macam-macam tadi. Ada maulid, berjanji, ada yang sedekah kepada anak yatim. Yang penting koridornya dibenarkan oleh syariah, tidak masalah. Asal misalnya, besok ada kelahiran Nabi, yuk kita nyalain mercon, lah itu mah gak boleh. Ekspresi syukur itu apa saja boleh, yang penting Allah ridho. Ya, makanya di dalam maulid kan semuanya Allah ridho ya isinya. Baca Quran, ada nggak? Ada doa, ada baca maulidnya, ada silaturahimnya, ada zikirnya, lah boleh begitu. Ya kalau ada yang bilang itu gak boleh, ya ngaji lagi, berarti dia kudu ngaji lagi. Yang kedua, 8 kewajiban kita mencintai Nabi. Yang kedua adalah meneladani akhlaknya. Di surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah al-hasanah. Jadi Allah sendiri sudah mengatakan memang pada diri Nabi Muhammad itu ada teladan. Setidaknya ada 3 aspek yang semestinya diteladani, yaitu aspek akidah, ibadah, terutama akhlak. Saya ingin kutipkan sedikit saja bagi kita para suami, mudah-mudahan bisa mengikuti ini. Kalau bicara akhlak Nabi mah ya seperti lautan. Allah sendiri memuji di surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kita nggak sanggup menyampaikan bagaimana kemuliaan akhlak Nabi, tapi salah satu saja. Jadi pagi-pagi kira-kira jam 7-an lah, habis duha Rasulullah suruh dan duha, Nabi pulang ke rumah Aisyah, lalu tanya, istriku ya Humairah, masak apa nih hari ini, katanya. Kebetulan waktu itu hari Senin. Kata Aisyah, ya Rasul, gak ada apa-apa, katanya, belum masak apa-apa, kira-kira begitulah. Bukannya Aisyah malas, bukan. Emang budaya saya ini memang lagi gak ada yang dimasak. Ya kalau bini kita kan kalau kagak masak emang males lah, warung depan ada, samping ada, pesen juga bisa. Yang kebanyakan main chattingan. Mohon maaf nih kalau saya Ustadz Paryadi misalnya jam 7 pagi nanya bini masak apa ini, atau beli nasi uduk di mana ini, terus dia bilang bini kita kagak ada apa-apa bang. Kira-kira diapain bini kita kira-kira? Saya yakin setelah dia masa minimal diomelin. Lu ngapain baik sih? Kan kira-kira ya? Itu masih mending. Jadi ditoyor. Lu males kira-kira. Nabi mah enggak. Oh, enggak ada apa-apa. Iya enggak ada apa. Belum masak apa-apa ya, Ros. Ya udah. Kalau begitu mah ini karena hari Senin, saya puasa aja. Puasa Nabi. Ini contoh ya, mungkin kita para suami bisa lah
Contoh begitu. Puasa. Udah bilang beliau mau puasa, kasih sedekah nasihat lagi sama Aisyah itu. Ya Humairah, ta'ali sini. Aku beritahu ya. Labbaik ya Rasul. Kamu jangan tidur nanti malam sebelum melakukan 4 hal ini ya. Apa itu ya Rasul? 1, sebelum kau khatamkan Quran. Aisyah itu kan istri yang baik juga, nggak kudu protes lah kalau bini kita bilang lu kalau mau tidur khatamin Quran. Kata bini kita, abang kesambet di mana? Lah ilok semalaman khatam Quran. Aisyah dicerna dulu pernyataan Rasul. Jangan kau khatamkan Quran. Yang kedua, jangan kau tidur sebelum semua orang beriman bahagia, senang, atau sebelum kau membahagiakan seluruh orang beriman. Yang ketiga, jangan kamu tidur sebelum engkau bersalawat kepada semua nabi dan rasul. Dan yang keempat, jangan kau tidur sebelum kau melaksanakan haji dan umroh. Bunda Aisyah tahu ini. Ini pernyataan Rasul itu mengandung makna, tidak langsung diprotes. Beliau hanya bertanya, ya Rasul, bagaimana cara saya menghatamkan Al-Quran? Maka Rasul mengatakan, Iqra surah Al-Ikhlas 3 marrah kayukhatimul Quran. Jadi kalau kamu membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, itu di mata Allah sama seperti dipersamakan seperti kita menghatamkan Quran. Kisahnya Imam Ali ketika dapat jadi menantunya Nabi juga sama itu. Musabaqah menghatamkan Quran. Ali tenang-tenang aja. Yang lain baca sampai capek. Setelah diumumkan pemenangnya Imam Ali, ada yang protes, kok Imam Ali ya Rasul? Iya, karena dia hatam duluan. Lah dia kagak ngapain? Iya, tapi dia baca Al-Ikhlas 3 kali. Makanya Ali disebut sebagai babul ilm, pintunya ilmu. Nabi kotanya Madinatul ilm. Orang pintar itu begitu, kadang-kadang amalnya sedikit tapi nilainya, tapi mohon maaf, orang yang rada blow on capek beramal tapi nilainya secara kualitatif tidak terlalu signifikan. Ustaz, ya jadi kata Rasulullah, Aisyah jangan tidur sebelum apa tadi? Kalau bisa kita praktekin nanti malam ya. Ama kasih tahu bini kita ntar. Ini kan ntar kita sarapan di sini ya. Ya nggak usah tanya, udah masak belum? Nggak usah. Langsung tanya, bilangin aja ntar malam kalau mau tidur jangan tidur dulu sebelum khatam Quran. Yang kedua, kamu jangan tidur dulu Aisyah sebelum kamu membahagiakan semua orang beriman. Kata Bunda Aisyah, bagaimana caranya Rasul? Caranya adalah kamu sebelum tidur berdoa, mendoakan agar semua orang beriman diampuni. Doanya begini, Allahumma gfirli wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni aku, ampuni ibu bapakku, ampuni semua orang beriman, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Pertanyaan saya, orang kalau didoain supaya Allah mengampuni senang nggak? Senang semua. Nah berarti itu kita membahagiakan semua orang. Mudah-mudahan ntar malam kita praktekin ya. 3 kali Pak, nggak ada semenit. Tapi ikhlas maksudnya, memang pengen memaafkan semua orang. Itu yang kedua. Yang ketiga, Aisyah, jangan tidur dulu sebelum kau bersalawat kepada para nabi dan rasul. Bagaimana ya Rasul? Saya bersalawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala anbiya'i wal mursalin. Ya Allah, aku bersalawat kepada Rasulullah dan kepada seluruh nabi dan rasul. Bisa lah ya. Dan yang keempat, kata Rasulullah, kamu jangan tidur dulu sebelum melaksanakan haji dan umroh. Bagaimana Rasul caranya?
baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, minimal 3 kali lah. Ya. Nah, jadi Rasul ketika tadi bilang, saya bilang, nanya Aisyah udah masak belum? Belum. Nabi puasa. Setelah Nabi bilang saya puasa, berarti meringankan tugas Bunda Aisyah dan tidak marah. Ini yang kita teladani, tidak marah tadi. Lalu memberikan sedekah berupa nasihat. Nasihatnya itu 4. Ya, jadi yang kedua itu. Jadi yang pertama tadi kita bahagia atas lahirnya Rasul yang disebut dengan Maulid. Ya. Yang kedua adalah bagaimana surat Al-Ahzab 21 tadi, laqad kana lakum bi Rasulillah uswatun hasanah. Kita meneladani pada aspek akidah, ibadah, terutama aspek akhlak. Itu yang kedua. Wajib alaina ila Rasul, kewajiban kita yang ketiga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah asyukur ilaihi, punya kerinduan sama beliau, ada rasa rindu. Antum bayangin nggak orang diludahi, ketika yang ludahi sakit didoain, kira-kira kayak apa akhlak? Nah, kita pengen ketemu orang kayak gitu kan? Ya boro-boro kita mah orang yang ngeludahin kita didoain, leboro-boro minimal ogah amat gue mungkin dia ngeludahin kita. Nah, kira-kira gimana bayangan bagaimana sosok Rasul itu? Luar biasa. Kemudian kenapa kita rindu sama Rasul? Karena Rasul sendiri sudah rindu sama kita. Suatu hari dengan para sahabat kumpul, Rasul mengatakan, aku rindu ya, dengan ikhwan-ikhwanku. Ikhwan. Sahabat-sahabat tentu bertanya, kami ini sahabat-sahabat Anda ya Rasul, apa Anda rindu kepada kami? Oh no, bukan. Lah, saya itu rindu kepada ikhwan-ikhwan. Kalau antum semua adalah ashabi, sahabat-sahabat. Lalu sahabat tanya, terus siapa ikhwan-ikhwan Anda ya Rasul? Ikhwan-ikhwanku adalah orang yang tidak bertemu dengan aku, tapi dia beriman kepada aku. Ya berarti kita. Yang bertemu dengan Nabi siapa? Sahabat. Yang jadi muridnya sahabat, tabi'in. Muridnya tabi'in, tabi'ut tabi'in. Lah kita udah generasi mutaakhirin, generasi bontot, buru-buru ketemu Nabi, ketemu apa? Tabi'in. Ketemu tabi'ut tabi'in juga kagak. Tapi Rasul rindu. Berarti kita dirindukan sama Rasul. Maksudnya Rasul secara psikologi pengen ketemu sama kita. Ya masa iya sih kita dirinduin sama Nabi terus kita gak rindu. Ya walaupun rindu sama yang lain juga boleh. Ya. Ente rindu sama calon istri yang baru, lah boleh. Sekedar rindu mah. Nggak ada responnya, yang udah pada expired. Baik, itu yang ke 3 apa 4? 3. Yang ke 5, yang ke 4, ma wajib alaina ila Rasul, bagaimana kewajiban kita kepada Rasulullah adalah mengamalkan surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Bersolawat kepada beliau. Di Riyadhus Shalihin ya sering kita dengarkan guru-guru kita menjelaskan, man shalla alayya sholatan fa sallallahu asyara sholawat. Jadi ada amal yang ringan tapi besar nilainya, yaitu Allah membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Sekali kita membaca salawat kepada Nabi, Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Allah bersalawat kepada kita itu maknanya Allah memberikan rahmat kepada kita, memberikan ampunan.
Mau nggak diampuni dan kasih rahmat sama Allah? Ya bersolawat sama Nabi. Makanya orang-orang tua kita itu ngajarin kalau mau tidur itu ada 4 bacaan yang sebaiknya dibaca 100 kali masing-masing gitu. Pertama apa? Istighfar. Boleh pakai tasbih, boleh pakai tangan lah sebelum tidur. Kecuali istri ente ngajakin bercanda, lain dah. Itu amalan juga luar biasa nilainya. Tapi kalau bini udah tidur, wudu, istighfar dia 100 kali. Yang kedua, baca sholawat 100 kali. Baca sholawat 100 kali. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Kemudian tadi yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, ya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 100 kali. Biasanya sebelum selesai semua dibaca udah tidur, tapi kita niatnya sudah sempurna pahalanya. Maksudnya begitu. Jadi kalau walaupun tidak dibaca semuanya, sesuai dengan niat kita, innamal a'malu binniyat, maka kita akan diberikan pahala 100 kali masing-masing. Itu yang keempat. Yang kelima, apa kewajiban? Ma wajib alaina ila Rasul. Apa kewajiban kita kepada Rasulullah? Adalah liyuzhirahu ala dini kulli. Meneruskan risalah beliau. Risalah beliau apa? Ada di surat Shaf itu, walladzi arsala, dialah Allah yang arsala mengutus rasulahu, rasulnya, bi dengan al-huda, petunjuk, wa dinil haq, petunjuk adalah maknanya Al-Quran, dinil haq, dan agama yang hak, sistem hidup yang hak. Untuk apa? Liyuzhirahu ala dini kulli. Li, untuk yuzhira dari kata zahara, untuk ditampakkan. Dalam tafsir Al-Maraghi disebut untuk dimenangkan, ala dini kulli, atas agama atau sistem hidup buatan manusia yang lain. Jadi kita punya kewajiban, Pak, memenangkan syariat Islam itu atas aturan hidup yang dibuat oleh manusia dengan kapasitas kita masing-masing. Ya. Jadi bukan ekstrim. Kalau ada yang bilang kita mencintai syariah ekstrim, ya itu harus ngaji lagi. Bagaimana mungkin Allah sendiri menyuruh kok? Nabi tidak ada, ya kita umatnya meneruskan itu. Karena kaidahnya sangat jelas, al-Islam ya'lu wala, Islam itu adalah tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi. Ketika Sayyidina Umar bawa lembaran Taurat dilaporkan kepada Rasul, Rasul mukanya berubah, yang tadinya biasa jadi agak merah. Akhirnya Rasulullah marah. Lalu Rasul bilang, Umar, kalau saja Allah hidupkan Musa sekarang, dia pasti ikut saya. Maka jangan kau tampak-tampakkan itu Taurat. Jadi kewajiban kita kepada Rasulullah adalah meneruskan Islam. Jadi dimanapun kalau bisa Islam ditampakkan, Islam dibumikan. Kalau pakai bahasa Profesor Quresh Shihab, syariat Islam itu dibumikan. Makanya kalau orang sudah memahami ini, dimanapun dia berpijak di bumi, dia ingin menjadikan Islam sebagai warna. Di tempat kerja dia bikin kajian Islam, menjadi manajer, anak buahnya disuruh mempelajari kajian Islam. Karuan kalau di masjid, di musola. Jadi RT, dia ingin di wilayah RT-nya itu ada nilai-nilai, karena punya kewajiban meneruskan tadi tugasnya Rasulullah. Liyuzhirahu 'ala dini kulli. Walau karihal musyrik, walaupun dibenci sama siapa? Orang-orang di luar kita. Itu yang kelima. Yang keenam ya setelah dia. Sekarang yang keenam ya. Baik.
Kewajiban ma wajib alaina ila rasul, kewajiban kita kepada Rasulullah adalah fa ihyatus sunnatihi, maka hidupkanlah sunnah-sunnah. Sunnah definisi yang paling sederhana adalah kullu, setiap ma apa saja jaa yang datang min nabi, dari nabi, an qaulihi, baik ucapan beliau, wa fi'lihi maupun perbuatan beliau, wa takririhi ataupun ketetapan beliau. Jadi sunnah itu maknanya luas sekali ternyata. Semua yang datang dari nabi baik ucapan, perbuatan maupun ketetapan itu sunnah. Tapi harus mengukur juga, kita nggak mungkin mengikuti sunnah Rasulullah sempurna, nggak bisa. Maka harus ada yang kita kuatkan pada sisi tertentu, walaupun sisi yang lain kita nggak terlalu kuat. Contoh, antum senangnya sunnahnya puasa, ya sudah puasa kuatin. Jadikan amal yang istimror, jadikan amal yang nanti bisa menjadi proposal di hadapan Allah. Ya Rasul, saya mencintai nabimu, nih buktinya saya melaksanakan sunnahnya sampai saya mati, puasa aja terus, boleh. Ya Rasul, ya Allah, saya bisa mencontoh Rasulullah tahajudnya, ya udah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmudah. Kalau Nabi sampai bengkak, minimal kita sampai semutan lah. Bengkak mah nggak bisa, Ustaz Faryadi, nggak bakalan bisa tahajud kita sampai bengkak, enggak. Itu artinya dahsyatnya luar biasa Rasulullah salatnya. Ya bagaimana nggak bengkak? Kullar raka'atin khamsata ayat. Satu rakaat minimal 50 ayat. Hampir setengah juz. Rukunya juga segitu. Antum kalau tahajud baca berapa ayat? Malaikatnya potongan ini mah udah gua nggak usah catet dah, udah paham ini surat. Paling gua dua ke bawah, memang iya. Sekelas Ibnu Abbas saja, Ibnu Abbas bayangin, bintangnya para sahabat dalam urusan tafsir, ngikutin Nabi kewalahan. Lah dia ngikutin Nabi, sholat di belakangnya, Nabi baca surat Al-Baqarah sampai habis. Kirain udah selesai, terusin surat Al-Imran. Kirain udah selesai, terusin surat An-Nisa. Lah itu sahabat yang jadi bintang, lah bagaimana kita? Ya makanya tadi saya bilang, ngikutin sunnah Nabi kalau semuanya nggak bakal bisa, maka cecer aja yang kita bisa, tapi kita niatin seumur hidup kita kerjain. Karena Rasulullah bersabda apa? Khairul amal, sebaik-baik amal adalah adwamuha wa in qalla, amal yang dikerjain sustainability, terus kita niatkan seumur hidup, walaupun secara kuantitatif jumlahnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu banyak. Itu yang ke-6. Dua lagi ya. Yang ke-7, ma wajib alaina ila rasul, apa kewajiban kita kepada Rasulullah adalah hatifa'uhu, membela kehormatan beliau. Antum kemarin lihat di TV ya, bagaimana Abdullah Sechenepov, pemuda Ceknya umur 18 tahun ya, ditembak oleh tim sniper Prancis, 6 orang lagi tentaranya, dan ditembak siang bolong di tengah keramaian. Kenapa coba? Beliau syahid insyaallah, karena beliau memenggal leher seorang guru di Prancis yang mengajarkan karikatur Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dikarikaturkan. Lalu Macron sebagai presiden membela warganya, dan kemudian bergejolak di Timur Tengah ya, terutama presiden Turki sangat tidak terima atas perlakuan dari warga Prancis, dan dibela mati-matian oleh siapa? Macron tadi. Logikanya begini, logikanya presiden itu orang pinter kan,
Orang pintar itu biasanya apa? Bijak, ada nilai, ada wisdomnya, ya gak? Kalau Pak Macron ini bijak sebagai seorang pemimpin, dia ngerti betul dong nilai-nilai values yang dimuliakan setiap agama, kira-kira gitu ya. Di Hindu ada yang disakralkan, di Buddha ada yang disakral, di Kristen ada yang disakral, di Islam Nabi Muhammad itu harga mati setelah Allah. Mustahil dia nggak ngerti. Malah dia bilang, saya membela warga saya, ini kebebasan. Ya kalau atas nama kebebasan, ya WC bablas, rusak semuanya kalau boleh dilakukan. Maka beberapa negara itu sempat membuat pemimpinnya seperti di Qatar dan sebagainya itu memboikot seluruh produk yang berasal dari Prancis. Indonesia juga protes, cuman kayaknya nggak sampai memboikot ya. Sebab kalau sampai diboikot, Aqua nggak ada yang beli itu. Karena Aqua itu juga punya orang Prancis, Danone ya. Nestle itu justru yang paling laris susunya itu dari sana. Mobil pijet dan banyak sekali di Indonesia sekarang. Jadi kalau kita, karena ada hadis yang bunyinya apa? Tidak beriman sempurna seseorang sebelum aku lebih dicintai daripada yang lainnya. Itu hadisnya sahih. Lalu apa bukti cinta kita? Dan apa bukti kita membela Rasulullah, kehormatan Rasulullah? Saya kira kita harus introspeksi ini. Itu sudah sampai mana kita? Baik, yang terakhir, yang ke-8. Ma wajaba alaina ila Rasul. Bagaimana kewajiban kita kepada Rasulullah adalah, kalau tadi membela kehormatan Nabi, yang ini adalah membela kehormatan keluarga Nabi. Karena teks sholawatnya dalam sholat apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali, dan atas ali keluarga Rasul. Siapa keluarganya Rasulullah? Ya yang ada hubungan nasab dengan Rasulullah. Kalau konteks sekarang ya para al-habaib itu. Jadi kalau ada habib dilecehkan berarti bohong. Kita tidak menghargai Rasulullah. Karena Rasulullah itu sangat mencintai keluarga. Walaupun tidak semua yang pakai sorban hidungnya mancung bisa bahasa Arab Habib, tidak semua. Bahkan justru biasanya kalau Habib yang asli dia nggak mau ngaku-ngaku Habib. Ada seorang Habib di Indonesia yang sejak saya kenal beliau nggak pernah ngaku Habib, tapi dia Habib siapa? Habib Al-Jupri. Saya pernah tahu. Yang mantan Menteri Sosial. Siapa namanya? Al-Jupri. Itu ada yang syariah. Tapi dulu banyak orang bukan Habib malah ngaku Habib. Apalagi zaman tahun 70 80. Pokoknya kalau asal orang bisa bahasa Arab, ada bewoknya, pegang tasbih, baunya minyak wangi Arab, udah dah semua pada cium tangan semua. Nanti pada disuruh infak, pada sedekah semua tuh. Lalu lumayan dia bawa kopernya dijembrengin, pada ngisi di situ tuh. Yang ngaku-ngaku Habib malah biasanya kadang-kadang bukan Habib, tapi seorang Habib dia yang asli pasti dia ingin seperti datuknya, ingin seperti Rasulullah, perjuangannya, akhlak dan seterusnya. Inilah 8 kewajiban kita kepada Rasulullah SAW. Jadi ternyata sangat luas, ya ada 8 tadi. Mudah-mudahan walaupun tidak semuanya yang 8 kita bisa melakukan, sebagian dari yang 8 itu kita bisa lakukan. Demikian. Kalau ada tanya jawab silakan. Bismillah. Antum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya.
Iya. Kebanyakan nih, mohon maaf, kebanyakan ada distorsinya. Jadi tidak pernah menceritakan bagaimana Nabi tegas menghadapi orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi. Di Khaybar Nabi itu mengeksekusi pembunuhan terhadap orang-orang Yahudi yang mengingkari perjanjian. Ya. Rasul kenapa pulang kampung ke Mekah? Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang al-fath, pertolongan Allah dan terbukanya kota, 10.000 Rasul bawa. Ternyata dalam sirah disebutkan Nabi ingin tadi menggentarkan musuh-musuh yang selama ini menyakiti, yaitu orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Maka Nabi memberikan ultimatum, yang berada di Ka'bah selamat, yang berada di rumahnya Abu Sufyan selamat. Maksudnya apa? Kalau ada yang menantang kita, ada pikir-pikir begitu. Nabi juga tegas kepada orang-orang musyrik ketika perang Khandaq. Nah, jadi kadang-kadang kita berhentinya sampai kepada tadi, Nabi sangat penyayangnya loh, tapi Nabi tegasnya juga nggak main. Kesimpulannya, dalam urusan pribadi Nabi memang sabarnya luar biasa, tapi dalam urusan agama Nabi nggak mau kompromi. Orang yang paling di depan membela agama adalah Rasulullah. Kira-kira gitu ya. Terus bagaimana kita mencontohnya? Ya sebisa kita, Pak. Dalam urusan pribadi nih, ukuran sabar kita masing-masing, ya segitulah kita mampunya. Tapi kalau urusan agama nggak bisa, nggak boleh. Saya mah netral. Dalam agama tidak ada kata netral. Hak ya hak, batil ya batil. Hak ada temannya, batil ada temannya. Dalam hadis disebutkan orang yang netral ketika agama itu dilecehkan, setan bisu, kata Rasul. Tapi dalam urusan pribadi Rasul memang tadi diludahi juga malah yang ludahi didoakan. Jadi nggak marah beliau kalau urusan pribadi, tapi beliau marah kalau urusan agama. Jadi kita harus proporsional ya. Ketegasan Nabi juga harusnya disampaikan di samping tadi akhlak beliau yang mulia dalam urusan pribadi itu. Sekarang ukurnya gampang, Pak Joko. Antum nanti pulang ke rumah tanya sama istri antum, saya ini pemarah nggak mama? Kalau pakai skor, kira-kira saya skornya berapa mama? Kalau antum di atas 7, ya antum ikuti Nabi lah. Gampangnya begitu aja dah. Yang ada yang paling dekat sama kita kan bini kita. Tapi kalau ditanya, mama termasuk nih papa ini pemarah? Ya, gak usah ditanya lah, gak usah ditanya. Berarti itu angkanya 8 itu. Berarti belum mengikuti Rasulullah. Begitu Pak. Ada lagi? Pas ya? Baik. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pagi ini bermanfaat buat kita. Mari pertemuan ini kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya musabibal asbab wa ya fatihal abwab wa ya sami'al aswat wa ya qadiyal hajat wa ya mujibad da'a iqdi hajatina wa aghnina bifadlika amman siwa. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka yusra laysa ba'dahu usra wa nas'aluka ghinnan laysa ba'dahu faqr wa nas'aluka sa'adatan laysa ba'dahu shaqa wa nas'aluka amnan laysa ba'dahu khawf wa nas'aluka yaqinan laysa ba'dahu shakk wa nas'aluka 'adilan laysa ba'dahu dhulm. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum